Baik, nada kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kita baca Al-Fatihah dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Sampai di wa amal inzijaru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li sa'irina wa musta'minina wa li walidina Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa amal inzijaru adab dan adapun menahan diri. Wa amal inzijaru dan adapun menahan diri. An khawatiril ma'asi, dari pikiran-pikiran maksiat. Wal mukhalafati, dan menyelisih syariat, dan menyelisihi syariat. Fali'anna, maka karena sesungguhnya, maka karena sesungguhnya. Fali'anna, maka karena sesungguhnya. An-nafsa, jiwa. An-nafsa, jiwa. Idza syabi'at, ketika kenyang. Ketika kenyang. Tamahat, maka dia condong. Tamahat, maka dia condong. Ilal ma'asi, kepada kemaksiatan. Wa tasyawwafat, dan akan memandang, dan akan memandang. Ilal mukhalafati, ke arah penyelisihan syariat, ke arah penyelisihan syariat. Wa idza ja'at, dan apabila lapar. Wa idza ja'at, dan apabila lapar. Wa dhami'at, dan haus. Tasyawwafat, dia akan memandang. Tasyawwafat, dia akan memandang. Ilal mat'umati, kepada makanan.
Coba. Karena awalnya baik, lanjut. Mana tadi? Wal masyrubat dan minuman. Wal masyrubat dan minuman. Wa umuhun nafsi dan keinginan jiwa. Wa umuhun nafsi dan keinginan jiwa. Ilal munajati untuk bermunajat. Ilal munajati untuk bermunajat. Munajat itu apa? Ibadah munajat. Wastighaluha dan kesibukan jiwa. Wastighaluha dan kesibukan jiwa. Biha dengan munajat. Khairun lebih baik. Khairun lebih baik. Min tasyawwufiha daripada keinginan jiwa. Min tasyawwufiha daripada keinginan jiwa. Ilal ma'asi kepada maksiat. Wazzallati dan ketergelinciran. Walidzalika dan oleh karena itu. Dan oleh karena itu. Qaddama mengutamakan. Qaddama mengutamakan. Ba'dus salafi sebagian ulama terdahulu. As-sawma puasa. Ala sairil ibadati dibanding ibadah-ibadah lainnya. Dibanding ibadah-ibadah lainnya. Fasu'ila maka ditanya.
Faqala, maka berkata, la an yattali Allahu, sungguh Allah melihat. La an yattali Allahu, sungguh Allah melihat. Ala nafsi, atas jiwaku. Wahia tunazi'uni, dalam kondisi dia mengajakku. Dalam kondisi dia mengajakku. Ila ta'ami, kepada makanan. Wasyarabi, dan minuman. Ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai. Ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai. Min an yattali'a, daripada Allah melihat. Min an yattali'a, daripada Allah melihat. Alaiha, atas jiwaku. Wahia tunazi'uni, dan dia dalam kondisi dia mengajakku. Wahia tunazi'uni, dalam kondisi dia mengajakku. Ila maksiyatihi, untuk bermaksiat kepadanya. Untuk bermaksiat kepadanya. Idza syabi'at, ketika jiwaku kenyang. Ketika jiwaku kenyang. Idza syabi'at. Baik, penjelasan. Di antara faedah puasa dikatakan oleh musannif rahimahullah taala wa amal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Orang yang puasa di antara faedahnya apa? Dia akan terhenti. Dia tidak akan melanjutkan apa? Melanjutkan dalam pikiran-pikiran atau keinginan untuk berbuat maksiat. Orang yang puasa, dia tidak akan terlalu banyak punya keinginan itu apa? Maksiat. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya kenapa? Fa'li'anna nafsa idza syabi'at qamahat ila ma'asi wa tashawwafat ila mukhalafat. Jiwa manusia, tubuh manusia itu, kalau dia itu kenyang, ya, dia itu apa? Kenyang. Berarti dia kalau kenyang nggak mikir makanan ya. Maka lebih condong untuk mengajak ke hal lain. Lebih condong untuk mengajak ke hal lain. Apakah yang atau hal apa yang paling dibutuhkan oleh tubuh manusia? Mendapatkan makanan dan minuman. Tubuh manusia itu paling ingin dapat apa? Makanan dan minuman. Maka kalau orang itu sudah kenyang dengan makanan minuman, maka dia akan lebih condong ngajak ke yang lain. Biasanya ngajak ke lainnya ini ada kemungkinan kemaksiatan atau kebaikan. Tapi jiwa manusia itu lebih condong kepada kemaksiatan, karena mungkin ada unsur-unsur lain.
ada teman yang buruk, ada lingkungan yang buruk, dan sebagainya, fasilitas dan seterusnya. Tapi kebaliknya, wa idza ja'at wa dhami'at tashawwafat ila al-maqumati wal mashrubat. Tapi kalau lapar, tubuh kita butuh makan, nggak kita kasih makan, tubuh kita butuh minum, nggak kita kasih minum, maka tubuh itu sudah nggak mikir lain-lain, mikirnya cuma apa? Pengen makan, pengen minum, nggak mikir lain. Ya, maka itu diantara apa faedah daripada puasa. Dan beliau mengatakan waktu mu'min nafsi ila munajat waslighaluha bi khairin min tasawwufi al-ma'asi wa zalat. Dan keinginan jiwa untuk munajat itu ibadah berdoa kepada Allah, itu lebih baik daripada keinginannya untuk apa? Maksiat. Ya, karena orang pengen maksiat saja itu suatu keburukan. Orang pengen maksiat, ya, misalkan kalau koncone, ya, misalkan dia main judi misalnya, dia ngeliat temannya main judi, kemudian ada keinginan, kok enak bulan itu ya, main judi itu enak, aku ini kepengen main judi, itu keinginan yang buruk, yang buruk. Oleh karena beliau melanjutkan, walidhalika qaddama ba'du salafi shauma 'ala sa'iril ibadah. Oleh karenanya ulama dulu itu kalau disuruh ibadah, disuruh milih ibadah apa yang paling diinginkan untuk dikerjakan, mereka mengatakan puasa. Maka ditanya, fasuila dzalika, maka ditanya kenapa kok puasa? Kenapa enggak milih sholat? Kenapa enggak milih sedekah? Enggak milih maca Quran misalkan? Maka beliau mengatakan, la an yaqali Allahu ala nafsi wa hiya tunazi'uni ila ta'am wa syarab ahabbu ilayya min an yaqali 'alaiha wa hiya tunazi'uni ila maksiyatihi idza syari'a. Kalau saya puasa, itu berarti saya pikirnya apa? Kepingin makan. Maka kata beliau, sesungguhnya ketika Allah melihat kepada diriku, terus jiwaku ini meronta-ronta, ingin ngejak aku makan, itu lebih baik daripada Allah melihat kepada diriku, terus melihat jiwaku itu sedang mengajakku untuk maksiat. Ngejak makan itu lebih enteng daripada ngejak apa? Maksiat. Ya, itu kalau puasanya puasa sunnah, semua lain, mana itu sebelum itu lebih ringan, lebih ringan karena puasa sunnah itu nggak masalah dikatakan, kecuali kalau puasa wajib, ini mokel dosa, ya, terus ya wajib kalau. Tapi kalau puasa sunnah tidak. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullah taala wa lis-shaumi, dan bagi puasa, wa lis-shaumi, dan bagi puasa, fawaidu, ada faedah. Bagi puasa ada faedah. Katsiratun, yang banyak. Katsiratun, yang banyak. Ukharu, yang lain. Kasihatil adhani, seperti kesehatan pikiran. Seperti kesehatan pikiran. Wasalamatil abdani, dan keselamatan badan. Wasalamatil abdani, dan keselamatan badan. Waqad jaa, dan sungguh telah datang. Dan sungguh telah datang. Waqad jaa, dan sungguh telah datang. Fi haditsin, dalam satu hadis. Dalam satu hadis, sumu, puasalah kalian.
tasihhu, niscaya kalian sehat. Baik, penjelasan. Beliau nambahi faedah puasa yang lain. Beliau mengatakan qala wali shaumi, dan bagi puasa itu bahwa itu ada faedah-faedah lain. Bahwa itu ada faedah-faedah katsiratun yang banyak, umur yang lain. Apa saja faedah yang lain? Sihatil adhan, kesehatan dalam pikiran. Orang yang berpuasa, orang yang berpuasa, mereka tidak akan memiliki apa? Pikiran-pikiran untuk melakukan hal buruk. Orang yang berpuasa tidak akan melakukan atau tidak akan memikirkan hal-hal yang apa? Yang buruk. Faedah yang kedua, salamatil abdan, selamatnya badan, tubuh. Ya, selamatnya badan atau tubuh. Ya. Sebagaimana dalam hadis. Nah, beliau menyebutkan di sini ada satu hadis. Waqad jaa fi hadis. Ada dalam satu hadis. Ya, meskipun hadisnya ini dipertanyakan ya tentang sahih atau enggaknya gitu, tapi ini diriwayatkan di situ disebutkan akhraj Ibnu Sunni wa Abu Nu'aim wa Tabrani. Hadisnya ada dalam kitab hadis, beberapa kitab hadis. Apa hadisnya? Sumu tasihu, poso, ya, puasalah kalian. Nanti apa? Faedahnya tasihu, niscaya kalian akan sehat. Dan itu sudah dibuktikan dengan penelitian modern. Orang yang berpuasa atau kesehatan bisa didapatkan dengan orang itu berpuasa. Kok bisa? Karena salah satu sumber penyakit terbesar dalam tubuh kita itu dibawa oleh makanan. Kenapa wong lawas-lawas, wong biyen-biyen itu sehat-sehat, tapi wong saiki ya ada nom-noman, wong loyo gitu ya. Karena banyak makan makanan yang sudah diolah dengan menggunakan bahan yang buruk, atau dalam istilah modern disebut junk food ya. Itu kan? Ya, junk food. Junk food itu disebut istilahnya kalau kita bilang makanan sampah, makanan siap saji, ya, makanan sing diolah pabrik. Wong biyen sehat apa? Ning mangan apa? Mancing soger itu dibakar, jebol kaspe, ya diceplok digawe sawut, ya digawe macam-macam. Orang dulu sehat-sehat, ya ning mangan apa? Nek gak ditunu ya digodhog. Ya, ketika di dunia digodok. Ya, orang dulu sehat-sehat. Ya. Atau mungkin misalkan zaman Nabi itu di antara makanannya biasa dimakan orang-orang itu adalah daging kambing. Makanan. Ya, dan ketika kita lihat coba di namanya hotel televisi misalnya, daging kambing itu sehat sekali. Bahkan katanya daging kambing itu adalah daging tersehat dibanding daging sapi atau daging onta atau daging kuda. Daging kambing kalau sehat. Tapi kenapa banyak orang takut makan daging kambing kalau punya darah tinggi? Ya, oleh yang lainnya. Iya. Karena apa? Karena mungkin pengolahannya enggak bagus. Zamannya kan di Nabi, daging kambing gimana makannya? Ya caranya. Kalau nggak dibakar ya kayaknya cuma dibakar, jadi nyala. Dibakar ya, daging itu sudah dibakar gitu aja. Ya, dihilangi, disisik kemudian dibakar. Atau begitu ada cara yang lain digodok, dibuat kuah gitu ya, dimakan dengan kuah. Atau ada cara lain bukan dibakar ya. Jadi batu gitu ya. Dan ini cara memasak seperti ini masih diterapkan. Jadi saya pernah lihat itu masaknya cara masaknya ramah ya, Uzbekistan. Jadi mereka masak pakai batu. Jadi waktu diobong sih, batunya dibakar sampai merah batunya itu. Kemudian masak dagingnya di atas batu itu. Jadi bukan di api, tapi dagingnya itu di atas batunya. Ya gitu ya, itu salah satu. Dan itu model masak zaman itu sudah ada zaman Nabi SAW. Ya, diriwayatkan dalam satu hadis, ya, banyak sebagai sahabat ada yang masak daging di atas lembaran batu itu. Aku lihat, jadi meskipun mungkin hadisnya dipertanyakan ini hadisnya suami tak kayo, ya, maksud Nabi mengajarkan ilmu kesehatan gitu ya. Tapi memang penelitian mengajarkan memberitahu bahwa orang yang puasa itu bisa. Makanya kalau orang-orang yang
kelebihan apa gemuk. Termasuk sumber penyakit itu apa? Kelebihan lemak itu gemuk. Orang gemuk itu sumber penyakit. Ya, orang gemuk itu apa? Gemuk sumber penyakit. Gemuk akhirnya apa? Banyak lemak kan ya. Gemuk banyak lemak. Ini ada lemak, akhirnya muncul kolesterol, muncul asam urat, ya, muncul apalagi penyakit macam-macam, ya, dan seterusnya. Salah satu caranya tadi diet. Bukan dibakar orangnya lah. Gaji ini ya apa solusinya apa salah satu caranya diet ya, diet kan macam-macam dan diet yang paling sehat itu ada puasa ada namanya intermediate fasting atau apa gitu lupa Ustaz. Jadi dia itu diet tapi caranya bukan batasi kalau mangani enggak, tapi batasi oleh mangani kapan kalau mangani kapan. Ya, dan misalkan 12. Jadi baru boleh makan pendak 12 jam. Jadi misalkan sekarang makan jam 6, baru boleh makan nanti jam 6 lagi. Besoknya juga sama, baru boleh makan jam 6 lagi. Jadi 12. Ya, per 12 jam baru boleh makan. Ada yang 6 jam. Jadi misalkan bukan jam ya, 8 jam. Ada yang 8 jam. Jadi misalkan jam 6 makan kan ya. Berarti di 8 jam berarti neros 6. Itu jam 2 makan. Jam 2 baru makan. Terus jam 2 makan, baru boleh makan lagi ya 8 jam lagi. 8 jam lagi, ada macam-macam. Ya. Tapi biasanya ngomong ya 12. Jadi per 12 jam baru boleh makan. Itu dietnya kalau wong dokter. Cuma kaum muslimin sudah diajari sebenarnya itu sehat. Puasa. Puasa itu bulan selain kita membersihkan hati, membersihkan jiwa, kita juga membersihkan kotoran dalam tubuh kita. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa min syarafihi, dan diantara kemuliaan puasa, annahu bahwasanya man fattara, siapa yang memberi makanan buka, shaiman kepada orang puasa, kana lahu maka baginya mithlu ajrihi, seperti pahala yang puasa. Ini jangan timbulkan bencana. Jangan timbulkan tak? Hah? Tidak apa? Sama tidak timbulkan. Apa perubahannya? Entah, ini loh perubahan ini loh, dicari loh, dua. Siapa boleh? Itu kan dimaksud seperti orang berpuasa. Waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, man fattara, siapa yang memberi makan buka, shaiman kepada orang puasa, kana lahu maka baginya mithlu ajrihi, seperti pahala yang puasa.
min ghairi an yanqusa, tanpa mengurangi, tanpa mengurangi. Min ajri shaimi, pahala orang yang puasa itu, pahala orang yang puasa itu. Syai'an, sedikit pun. Titik ya. Wa man fattara, dan siapa yang memberi makan buka. Wa man fattara, dan siapa yang memberi makan buka. Sittatan wa salatina, kepada 36 orang. Sittatan wa salatina, kepada 36 orang. Shaiman, yang berpuasa, yang berpuasa. Fi kulli sanatin, di setiap tahun. Di setiap tahun. Faka'annama, maka seperti, faka'annama, maka seperti Shomad dahra, puasa sepanjang masa. Puasa sepanjang masa. Waman katsura, dan siapa yang memperbanyak, bifitri shaimina, memberi makan orang yang berpuasa. Ala hadhihi niyati, di atas niat ini, di atas niat ini. Kata Allahu, maka Allah menulis, lahu, baginya, sauma usurin, puasa sepanjang waktu. Sauma usurin, puasa sepanjang waktu. Wa duhurin, dan sepanjang masa.
syarafihi, dan di antara kemuliaan puasa, dan di antara kemuliaan puasa, anna bahwasanya man qamahu, siapa yang sholat Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan berharap pahala, ghufira lahu, diampuni untuknya, ma taqaddama, apa yang telah lalu, min dzanbihi, dari dosanya, liqaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama, siapa yang sholat Ramadan, imanan, karena iman, wahtisaban, dan berharap pahala, ghufira lahu, diampuni untuknya, ma taqaddama, apa yang telah lalu, min dzanbihi, dari dosanya. Saya jelaskan. Beliau menegaskan qala min syarafi, dan di antara keistimewaan puasa, annahu man fattara shaiman, bahwasanya siapa yang memberi makan orang yang puasa. Ya, siapa yang memberi apa? Menu buka puasa untuk yang puasa. Karena lahu mithlu ajri, maka orang yang ngasih makanan buka itu dapat pahala seperti orang puasa. Kalau yang ngasih makan itu orang puasa juga, gimana? Oleh pahala tersebut. Ya. Oleh ganjaran posone dhewe, ambil oleh ganjaran koyo posone wong liya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'an. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberi makan tadi. Yang dikai makan buka tetap ganjarannya tidak kalah, tapi kita dapat pahala double seperti pahala orang puasa tadi. Kemudian mengatakan bahwa man fattara sittatan wa salatina shaiman fi kulli sana, siapa yang memberi makan 36 orang yang berpuasa, fakana masomat dan maka dia seperti puasa setahun berapa bisa. Karena kita tahu ada hadis Nabi menyampaikan, ya, man shoma ramadhana
siapa yang puasa 6 hari 30 hari puasa Ramadan maksudnya 30 hari ya, taruhlah 30 hari. Tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Terus dilanjut poso 6 hari di bulan apa? Syawal. Sing biasa disebut nyawal. Nyawal terus baru oleh seminggu kupatan. Ya, kupatan itu aslinya kayak sing poso Syawal. Ya, poso Syawal enggak usah kupatan. Ya, tapi enggak apa-apa jadi tradisi. Baik. Siapa yang puasa Ramadan terus apa lanjut puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Syawal tanggal 2 Syawal 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 6 hari ya, sampai 6 hari bulan Syawal. Maka kata Nabi faka'an nama somadar, maka orang yang puasa sebanyak 36 hari, kan Ramadan 30 tambah 6 Syawal itu seperti puasa sebulan, puasa sepanjang tahun. Maka kalau ada orang ngasih makan 36 orang, maka sama seperti puasa 36 hari tadi. 30 Ramadan, 6-nya bulan Syawal. Maka seperti dia mendapatkan pahala orang yang puasa selama setahun. Makanya dia mengatakan wa man kathara bi fitri shaimin ala hadiniya kataballahu lahu sama usurin wa dur. Dan siapa yang memperbanyak memberi makan orang puasa, enggak cuma 36. Ya 36 orang enggak, 100 orang misalkan berapa 200 orang, dia semakin banyak. Ya, semakin banyak. Terakhir wa min syarafi, dan termasuk kemuliaan atau keutamaan puasa. Yang dimaksud di sini adalah Ramadan. Annaman qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat Ramadan. Sholat Ramadan ini maksudnya sholat malam, sholat tarawih. Sholat malam atau sholat apa? Tarawih. Karena iman dan ihtisaban. Ya. Bukan cuma karena kepingin apa? Ngoboi buku Ramadan. Ya. Tapi karena iman, soalnya yang jadi iman. Namanya Gusti Allah, perintah Gusti Allah, perintah yang Nabi. Ya, ingin dapat apa pahala? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, apa? Pahala balasannya apa? Diampuni dosa yang telah. Kenapa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berdiri sholat Ramadan, sholat tarawih karena iman dan karena mengharap pahala, maka diampuni dosa yang telah lalu. Demikian Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa berjelis subhanallah.